Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita mengikhlaskan sebuah doa yang kita panjatkan kepada para pendahulu kita yang telah merintis pengajian ini, Bapak Ibu. Almarhum Bapak Haji Saiful Hamid, beliaulah yang memulai kegiatan pengajian malam seperti ini. Saya baru pulang dari Amerika, langsung minta saya di sini. Selama ini masjid kita hanya dipakai pada hari Minggu. Lalu kita cobakan malam Senin malam dan hari Kamis malam. Berjalan sampai hari ini dan juga malam-malam yang lain. Bersama para pengurus yang lain sudah ada beberapa yang mendahului kita. Pak Nazar, Pak siapa lagi, Bapak Ibu. Pengurus-pengurus kita dulu itu. Kita doakan semoga almarhumah juga ada, mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Kita juga doakan pengurus kita yang sekarang ini, insya Allah diberikan kesehatan dan juga kearifan, keluhuran pikiran dan keikhlasan. Semoga bisa mengelola masjid kita ini dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita juga doakan malam Jumat yang penuh berkah ini. Guru-guru kita juga yang sejak awal membimbing, membina kita di sini, satu persatu telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Bapak Ibu? Ada Pak Dr. Masyhuri Naim, Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Pak Amsir, banyak. Satu persatu juga telah meninggalkan kita semuanya. Kepergian seorang ulama sulit sekali mencari gantinya. Rasulullah bersabda, lebih baik kehilangan satu suku daripada kehilangan seorang ulama. La mautu qabilatin aisar min mauti ulama. Kepergian satu suku, kematian sebuah suku tidak lebih berat daripada kepergian seorang ulama. Kepada mereka semuanya dan guru-guru kita yang masih juga aktif membimbing, membina kita, baik di sini maupun di tempat lain, yang menjadi guru Bapak Ibu sekalian, kita doakan panjang umur, semoga husnul khatimah, diringankan bebannya dan diberikan ketulusan, keikhlasan. Ala hatihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Selanjutnya kita doakan juga kepada seluruh jamaah kita, satu persatu lebih banyak lagi meninggalkan kita. Orang tua yang duduk di deretan terdepan kita sudah satu persatu meninggalkan kita. Mungkin mereka di sana semua sudah reunian, ada pengurusnya masjid, ada gurunya, ada jamaahnya. Kita ngaji di sini, mungkin juga dia sedang reunian di sana. Kepada teman-teman kita yang dulu duduk di samping kanan kiri kita, sekarang dipanggil Allah. Sebagai tanda solidaritas kita terhadapnya, kita doakan, ungkapkan silaturahim kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga rekan-rekan sepengajian kita di sana juga mendapatkan tempat yang layak. Semoga digabungkan dengan guru-guru kita yang ada di sana. Dan kita yang masih hidup pun juga insya Allah semoga bergabung juga nanti di sana, di tempat yang terhormat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon kalau ada anggota kita di sini yang meninggal, kita nggak tahu Bapak Ibu, catat namanya, serahkan ke kita di sini. Siapapun dia, kita doakan. Ya, inilah silaturahim yang paling hakiki sebetulnya. Kita saling mendoakan satu sama lain. Seandainya ada di antara kita ini sakit, Ibu, sangat terhormat kalau kita itu membesuknya, entah itu di rumah sakit, walaupun kita tidak keluarga, tidak family, tapi sama-sama kita penghuni rumah Allah di sini. Itu sahabat-sahabat spiritual kita. Saling ingat mengingatkan. Ada kawan kita yang sakit, ada yang meninggal. Mari ikhlaskan baca surah Al-Fatihah. Semoga mereka itu semuanya mendapatkan ketenangan di alamnya. Apakah itu di alam barzah atau di masih alam syahadah. Bapak Ibu sekalian, inilah hakikat kemanusiaan. Inilah hakikat kehidupan. Orang yang rajin bersilaturahim tidak akan pernah merasa kesepian, Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak pernah bersilaturahim, hidupnya hambar, hidupnya kering. Mari kita membasahi batin kita dengan senantiasa menjalin komunikasi batin. Kalau ibu di rumah ya kering, gelisah, resah, bapak juga sama, hadirlah di masjid ini. Salat tahiyat masjid. Kalau enggak bisa ngaji, duduk tafakur saja, menghadap ke kiblat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lupakan semuanya, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masjid kita ini akan menjadi miniatur surga. Begitu kita melihat, begitu kita masuk di pintu masjid ini, seperti kita masuk di dalam liang lahat kita. Begitu kita masuk di masjid ini, inilah kampung halaman alam barzah kita. Kita berdoa semoga Allah nanti di alam barzah kita kumpul lagi kita semuanya di sini. Bahkan kita juga berdoa, Bapak Ibu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipanggil masuk surga itu bukan orang perorangan, Bapak Ibu. Sama di sini pakai kloter. Ayo kloter Sunda Kelapa.
Siapa yang bawa benderanya? Masya Allah. Ayo, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga yang telah aku janjikan. Dua kalimat yang paling dirindukan oleh anak manusia. Ya. Pertama, alastu birabbikum? Qalu bala. Mau enggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Itulah kalimat yang paling pertama dan paling syahdu didengarkan anak manusia ketika ia masih janin menjelang keluar. Mau enggak kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Merinding saya. Mau. Dan kalimat yang kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhan dalam keadaan penuh dengan keridhaan. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain di dalam surgaku. Tentu kita semua mau mendengarkan panggilan itu kan Bapak. Insya Allah kalimat itu akan kita dengarkan nanti. Berkali-kali saya sampaikan, kita mau kemana sih? Berapa lama lagi kita akan hidup? Berapa jengkal kehidupan yang kita akan lewati? Nggak tahu, Bu. Bapak. Jadi apa yang kita persiapkan sekarang masih terlalu minim sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kedatangan kita di masjid ini malam Jumat yang penuh berkah ini mengasah, membersihkan cermin batin kita sehingga kita bisa merasa nyaman menjalani sisa-sisa hidup ini. Nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersaksikan diri kita, kita menyetorkan diri kita. Para malaikat bergelantungan di sini menyaksikan. Inilah pelanggan-pelanggan rumahmu ya Allah. Malaikat berdoa, ya Allah, lihatlah hambamu. Makanya itu ketika imam, saya bahas minggu lalu kan Bapak Ibu, ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah di langit mengatakan, aku menyaksikan hambaku sedang menyembah diriku. Senang, tenang, bahagia Allah melihat kekasihnya sedang berdiri tegak lurus dengan saf-saf yang rapi menghadap kepada dirinya. Aku tahu engkau sedang menyembah diriku. Lembut Allah menjemput kedua tangannya hambanya yang sedang sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambaku sedang memuji diriku. Segala puji bagimu ya Allah. Aku tahu engkau sedang memuji diriku. Aku tahu. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang aku berikan kasih sayangku terhadapmu, wahai hambaku. Maliki yaumiddin. Engkau yang Maha menguasai hari pembalasan. Iya, memang aku yang menguasai hari pembalasan, dan aku akan membalas kebaikanmu yang sedang menyembah aku sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang aku sembah. Hanya engkau pula tempat kami memohon pertolongan. Aku akan pasti menolongmu. Siapa yang aku akan tolong kalau bukan engkau? Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, pasti aku berikan petunjuk terhadapmu. Itulah sebabnya berhenti kita pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah ketika membaca surah Al-Fatihah waktu salat, terutama salat fardu. Allah sedang menghadapi kita. Belum doanya malaikat. Malaikat pun tidak ketinggalan. Setiap pemberhentian kita dalam satu ayat, malaikat pun juga menyempatkan diri mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hamba-Mu sedang menyembah Engkau. Penuhilah apa yang diharapkan. Kalau kita sholat sendiri di rumah belum tentu bisa menghayati itu kan. Makanya itu Rasulullah bersabda, al-barakatu fil jamaah. Berkah itu terletak di dalam keberjamaahan. Ayat hadis lainnya mengatakan, kalau kita sholat sendiri pahalanya 1, kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27. Kenapa bukan 30? Kenapa bukan 25? Apa artinya 27 itu? Ada lagi kitab-kitab yang membahas keistimewaan 27. Itu poin kita pada malam ini, insya Allah. Mari kita meraih ketenangan batin. Jawab suara azan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian, kita melanjutkan materi kita yang lalu, memulai suatu topik jalan menuju Tuhan. Agama apapun insya Allah pasti sama. Ada persamaannya. Agama Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau cara untuk mendaki langit, pertama melalui jalur ma'rifah, cognition, knowledge, atau Hindu menyebutnya Yana Yoga. Ya. Apa yang dimaksud dengan Yana Yoga atau ma'rifah ini? Melalui pemahaman yang mendalam terhadap siapa. Ma'rifah itu adresnya 3 hal. Siapa Tuhan? Siapa alam semesta? Siapa diri kita? Itulah ma'rifah. Apa kaitan antara Tuhan dengan alam semesta? Apa kaitan aku sebagai manusia dengan Allah dan alam semesta? Dan apa tanggung jawabku sebagai khalifah untuk alam semesta? Itu ma'rifat. Nah, kalau orang sadar dan mengerti, mendalami siapa Allah, siapa dirinya, siapa alam semesta, itu jalur paling cepat menuju langit. Nah, itu yang sering kita geluti di sini, Bapak Ibu, sudah sekian lama ada pengulangan-pengulangan. Mau dibahas seperti apapun, kitab manapun, oleh siapapun, memang pembahasannya sekitar situ. Ma'rifah itu pemahaman mendalam tentang Allah, manusia, dan alam semesta. Kalau orang sudah paham ini, tahu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan, cepat nyampe. Jalan tikus, jalan tol, bukan jalan biasa. Agama Hindu kenal apa yang disebut dengan Yana Yoga. Agama Kristen, Yahudi Ka'balahnya itu. Semua agama punya lorong rahasia menuju Tuhannya. Pendekatannya sangat subjektif, sangat personal. Itulah yang disebut dengan high level way, jalan kelas atas. Yang kedua ada yang disebut dengan jalur amal, activity, karma yoga, actionnya.
Nah inilah Yahudi ini lebih banyak seperti ini. Amalan. Jadi Yahudi itu paling banyak dengan amalan-amalannya. Ritual keagamaan Yahudi sangat padat. Hindu juga ada amalan-amalannya, karma yoga. Kita juga ada amal. Ini yang disebut amal saleh, bantuan orang banjir, kebakaran hutan, kecelakaan lalu lintas kita bantu, itu jalur amal. Ke langit juga itu arahnya. Ada lagi jalur ibadah mahda terutama, devotion, itu yang disebut dengan bhakti yoga. Bhakti yoga ini lebih banyak miripnya Kristen. Itu pendekatannya cinta, ya. Kasih, itu Kristen. Jadi kalau jalur pengabdian amal paling banyak itu Yahudi. Kalau jalur cinta kualitas intensif batin yang paling kuat Kristen. Islam dua-duanya. Ada amalannya, ada juga ibadahnya. Tidak berat sebelah. Apa yang dimaksud ma'rifah tadi saya sudah simpulkan. Ma'rifah pengenalan lebih mendalam terhadap hakikat wujudnya Allah, wujudnya alam semesta, wujudnya kita sebagai manusia. Sudah kita bahas juga dulu. Memahami transcendent unity. Apa yang dimaksud transcendent unity? Jadi dulu itu ada istilahnya itu transcendent unity, bahasa Arabnya itu kombinasi wahidiyah ahadiyah, ada istilahnya jam'iyatul ilahiyah, jam'iyatul uluhiyah. Jadi kesatuan divine unity, ya itulah yang disebut dengan divine unity, kesatuan transendental. Apa yang dimaksud dengan divine unity ini? Kita bisa membedakan antara alam semesta dan manusia. Walaupun manusia bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, tapi alam semesta itu makrokosmos, mikrokosmosnya adalah manusia. Bisa sama aja sih sebetulnya. Al-alam kullu ma siwallah. Alam semesta itu segala sesuatu selain Allah, itu alam. Termasuk manusia kan. Cuman kita lebih spesifik membedakan antara alam semesta lainnya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu himpunan yang paling padat. Semua yang dipunyai oleh alam semesta lain termasuk malaikat jin ada pada diri manusia. Maka itu makhluk mikrokosmos. Bahkan ada yang dimiliki manusia tidak dimiliki alam semesta. Apa itu? Roh. Malaikat gak ada rohnya, jin gak ada rohnya, tumbuh-tumbuhan gak ada rohnya, binatang gak ada rohnya. Satu-satunya Allah memasang roh, itu roh darinya adalah manusia. Nah, berarti alam semesta di dalamnya ada binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya tanpa roh. Apa itu roh? Apakah makhluk atau bukan makhluk? Itu perdebatan panjang. Kalau tasawuf, kalau filsafat, apa itu roh? Apakah roh itu makhluk? Fikih mengatakan, iya, makhluk ciptaan Allah dalam bentuk roh. Tapi kalau tasawuf seolah-olah mengatakan tidak ada makhluk. Siapa yang mengatakan ada makhluk? Kalau ada makhluk berarti ada yang menciptakan. Kalau ada yang pencipta berarti ada yang diciptakan. Memang iya, kata teolog, kata filsafat, kata ulama fikih, ada pencipta, bahasa Arabnya khaliq, ada yang diciptakan, bahasa Arabnya makhluk.
Berarti ada yang mencipta dan diciptakan. Nah, ulama tasawuf sebagian mengatakan nggak ada yang makhluk. Kalau tidak ada makhluk berarti juga tidak ada sang khalik. Kalau ada khalik pasti ada makhluknya kan. Kalau ada khalik ada makhluk, di situ ada dualitas. Tidak tauhid. Yang ada ini bukan makhluk. Dia semua termasuk kita, bagian dari dia. Itu yang disebut dengan jam'iyatul uluhiyah. Divine unity. Jadi yang kita lihat ini siapa? Termasuk diri kita ini siapa? La ilaha illallah, tidak ada yang mewujud selain dia. Kalau tidak ada yang mewujud selain dia, berarti kan tidak ada makhluk, tidak ada khalik, ya kan? Kalau ada makhluk, ada khalik. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada makhluk, alam ini siapa? Dia. Nggak ada yang menciptakan. Apakah alam ini Tuhan? Nah, tunggu dulu. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukanya, engkau akan menjumpai dia. Ini ma'rifah Bapak Ibu. Jadi memang pendalamannya harus kuat. Ini yang disebut dengan transcendent unity, kebersamaan, kebersatuan universal. Kalau filsafat, di mana ada sesuatu, di situ tidak ada Tuhan, karena itu ciptaannya Tuhan. Kalau kebalikannya tasawuf, di mana ada sesuatu, di situ dia, karena dia adalah dia. Sangat berbeda kan? Tapi ujungnya sebetulnya sama. Dia semua. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ayat itu juga yang digunakan oleh ulama tasawuf. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu huruf K serupa, mithlu serupa, bimakna wahid. Jadi huruf K seperti, mithlu seperti. Jadi kalau terjemahan letter-letternya, tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang seperti sesuatu. Ya. Apa artinya itu? Memang tidak ada yang seperti Tuhan. Gak ada yang bisa membandingkan Tuhan. Itu namanya tanzih. Ya. Tanzih. Apa itu tanzih? Kalau hanya begini, kalau semuanya ini adalah dia, ada nggak samanya? Kalau satu-satunya yang ada gelas ini, bisa nggak saya mengatakan tidak ada selain dia? Atau wujud ini hanya dia, nggak ada selain dia semuanya kok. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti dia, memang tidak ada sesuatu selain dia. Everything is him. Dia semuanya kok. Kalau dia semuanya, ada nggak bandingannya? Nggak ada kan? Dua-duanya masuk akal. Sama-sama KTP-nya Islam. Sama-sama membela Islam. Tapi substansinya kelihatannya sangat berbeda. Ada yang mengatakan di mana ada sesuatu, di situ nggak ada Tuhan, karena itu makhluknya kok. Yang mengatakan kebalikannya, di mana ada sesuatu, di situ ada dia, karena dia memang ada dia. Jika tidak ada sesuatu, tidak ada dia. Nah, bahkan kalau tasawuf mengatakan, sekalipun tidak ada sesuatu, ruang kosong ini kalau menjadi ruang kosong, angkasa luar itu kan nggak ada isinya tuh. Tetap dia ruang kosong itu. Jangan dikira bahwa angkasa luar itu nggak ada isinya. Ruang kosong itu juga adalah sesuatu kan? Apa itu? Ruang kosong. Semuanya, baik ruang kosong maupun ruang yang berisi, dia. Kenapa? Allahu muhitun. Allah itu serba meliputi. Allah itu serba mencakupi. Allah itu maha luas, tak terbatas.
Tidak ada selain dia, dia semua tampil. Huwa sammakum, kalianlah yang memberi nama, itu matahari, itu bulan, itu bintang, itu langit, itu pohon, itu anjing. Kalian beri nama. Sebetulnya itu satu kesatuan. Hanya satu masjid, tapi kamu pakai nama-nama macam-macam. Ini kubah, ini mimbar, ini mihrab, ini lantai, ini karpet. Sebetulnya tetap dia yang satu itu. Jadi siapa yang tampil satu, dia yang banyak itu. Siapa yang tampil banyak itu, dia yang satu itu. Siapa yang satu, masjid. Siapa yang banyak, isinya masjid. Berarti kalau kita bicara tentang metafisik, angka di situ bukan angka matematis yang sangat kuantitatif, tapi angka yang lebih sifatnya kualitatif. Itu ma'rifah. Inilah kalau orang paham ma'rifah, jalan pintas menuju Tuhan. Tidak gampang. Pak, saya nggak sanggup ma'rifah-ma'rifahan itu. Otak saya tuh apa itu? Udah budek apa itu namanya? Sudah goblok lah. Aku bisanya amal. Di mana ada kecelakaan, banjir, gempa bumi, aku hadir di situ dengan bantuanku. Aku bisanya cari uang, tapi aku nggak bisa paksa otak ma'rifah. Aku nggak bisa ngaji di Sunda Kelapa tasawuf. Nggak apa-apa mas, bagi tugas, Anda cari uang, bantu. Aku nggak bisa cari uang, nggak ada modalku. Aku bisanya ma'rifah. Aku baca buku tasawuf sampai pagi. Yang datang ketiga, aku juga nggak bisa ma'rifah dan nggak bisa juga amal. Aku nggak kuat cari uang, aku juga nggak kuat ngangkat-ngangkat. Bisanya apa, Mbak? Aku bicanya tasbih melulu. Oh, subhanallah, subhanallah sampai 100.000 kali dan seterusnya. Hanya itu yang aku bisa. Aku nggak kuat ma'rifah. Aku juga nggak kuat amal. Yang aku bisanya subhanallah, subhanallah sampai sore itu aja. Nyampe juga nanti itu disebut dengan jalur mahdah, devotion. Ada juga tiga-tiganya bisa. Sudah ahli ma'rifah, banyak amalnya, ibadahnya juga banyak. Aduh, orang itu jalan pintas bolak-balik langit bumi, langit bumi, langit bumi. Mudah-mudahan seperti itu jamaah Masjid Sunda Kelapa. Tiga-tiganya. Nah, kembali lagi ma'rifah itu juga ada yang disebut dengan divine inspiration. Inspirasi ini, kecerdasan muncul tiba-tiba dalam batin kita ini dari mana? Ibu mau ke Sunda Kelapa, tapi nggak ada uang. Suami nggak ada. Bingung kan? Mau kemana? Nggak ada uang. Tapi aku mau. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi ini sudah hampir nih. Aku mau naik ojek nggak ada uang. Aku minta uang nggak ada suami. Tapi aku pingin ke Sunda Kelapa. Bagaimana ini? Ya, kata hatinya itu menyentuh Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ada anaknya dari luar kota. Assalamualaikum Bu. Aduh, Ibu biasanya ke Masjid Sunda Kelapa. Kok belum berangkat, ini kan malam Jumat. Nunggu kamu nak. Kok saya ditunggu? Nggak ada uang. Bapakmu nggak ada uangnya. Oh, ya udah ini datang, tercapai cita-citanya kan. Keajaiban tuh. Jadi divine working, ada kerja yang di luar prediksi kita. Nah ini misteri kehidupan ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada banyak hal terjadi pada diri kita itu nggak masuk akal sebetulnya. Ya. Secara logika aku nggak mungkin, tapi kok bisa ya? Itu disebut dengan divine working, kerja-kerja ajaib tuh. Aku nggak ada bayangan, tiba-tiba muncul kecerdasan dalam hati saya. Kamu lakukan seperti ini. Aku patah semangat, dipecat. Kemudian juga istri nggak kuat membantu, anak-anak juga belum dapat kerja. Muncul inspirasi baru. Kamu harus
sewa motornya temamu, naik ojek, daftar, oh lumayan, setiap hari dapat 100.000, bisa di saving, karena bagus relasinya dengan teman-temannya, ambil motor baru ini, nanti dibayar, akhirnya bisa. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Itu yang disebut dengan divine inspiration dan divine working. Memahami segala sesuatu dengan pendekatan huduri selain hanya husuli. Jadi huduri itu dirasakan, kalau husuli itu dipikirkan. Metodologi deduksi akal itu disebut dengan husuli. Ya, teori di situ yang bermain. Segala sesuatu yang dipanasi itu mengembang. Kabel ini juga sesuatu, kalau dipanasi mengembang enggak? Ternyata mengembang. Berarti rumusnya segala sesuatu itu kalau dipanasi mengembang. Itu husuli namanya. Husuli. Tapi kalau huduri itu enggak pakai akal, tapi pakai perasaan. Ini air minum atau air teh sih? Oh, ini teh putih. Teh putih. Manis enggak? Aku coba dulu. Enggak ada manisnya. Enggak ada rasa manisnya gitu kan. Berarti itu huduri atau husuli? Huduri. Ngerasain. Ya, mana lebih valid? Huduri atau husuli? Tergantung. Ontologinya apa? Kalau ontologi keilmuannya ilmu sosial, ya husuli. Ya. Kita mau meneliti Sunda Kelapa. Contohnya ini ya. Penelitian tentang motivasi jamaah Sunda Kelapa meramaikan masjid Sunda Kelapa. Saya selaku pengurus di Masjid Sunda Kelapa, juga sebagai guru di sini, kata orang ya. Terus saya harus meneliti Sunda Kelapa. Berarti subjektivitas saya itu ada di sini. Kesimpulannya Sunda Kelapa itu masjid paling aktif di Jakarta. Orang ragukan. Siapa penelitinya? Pak Nasar. Pak Nasar kan juga ngajar di Sunda Kelapa, dia juga pengurus jamaah Sunda Kelapa, dia juga sering jadi anggota pengajian Sunda Kelapa. Kesimpulannya bias, subjektivitasnya menonjol. Supaya tidak bias, harus diteliti secara husuli. Ambil orang lain yang bukan pengurus, bukan jamaah, bukan guru, netral betul. Kesimpulannya apa dibanding masjid lain? Kesimpulannya adalah di antara seluruh masjid DKI, Masjid Sunda Kelapa paling aktif. Berarti kesimpulan yang saya rumuskan secara subjektif terkonfirmasi dengan sebuah penelitian yang objektif, maka itu bertambah valid namanya kan. Itu pendekatan husuli. Harus kita netral. Sebaliknya kalau huduri nggak boleh netral, harus incas di situ. Masuk kita ke dalam. Coba kalau perlu. Kalau husuli nggak perlu coba minum. Lihat amati saja. Ya. Ada orang ingin menggambarkan laut, menjelaskan tentang laut. Berdiri di pantai sambil menatap laut. Tapi juga ada penelitian lain, bukan cuma berdiri di pantai memandang laut, dia ceburkan dirinya masuk ke dalam laut. Di bawah ada batu karang, ada ikan hiu juga di situ kan. Mana yang paling dalam, mana yang paling sahih penelitiannya? Menggambarkan tentang laut, berdiri di pantai menengok laut, atau masuk ke dalam laut? Masuk ke dalam laut itu huduri. Berdiri di pantai memandang laut itu husuli, dangkal kan. Kalau saya melihat teh ini kayaknya manis deh. Itu hipotesis. Kecuali kalau saya pakai gula, ada bubuk putih 1 sendok,
Biasanya kalau 1 sendok gula normal, ini kemanisan ini. Tergantung siapa dulu. Kalau saya kemanisan kalau 1 sendok teh ini. 1/4-nya ideal. Iya. Bagi saya itu sudah sangat manis, tapi anak muda nggak ada apa-apanya nih, nggak manis, tambah lagi kan. Jadi subjektivitas itu ada juga. Nah, huduri husuli. Nah, itu yang contohnya di sini, memisahkan diri dengan objek dan tidak memisahkan diri dengan objek. Sekarang kita masuk ke perbandingan ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Ini alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, apa keterbatasannya tumbuh-tumbuhan dibanding hewan? Apa keterbatasan hewan dibanding manusia? Kita lihat. Tumbuh-tumbuhan itu cirinya bergerak, punya motion, bergerak, muharrika itu ya pergerakan, penggeraknya. Kalau hewan ya, melebihi tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan tadi itu hanya bergerak, ada motion muharrik, tapi nggak berakal. Pohon di sebelah itu nggak punya pikiran. Tapi kalau hewan, burung yang di atasnya, biasanya kalau orang ini begini, mau nangkap saya nih, aku harus terbang. Tapi biasanya kalau begini orang ini hanya mau bercanda dengan aku nggak boleh terbang. Dia bisa membaca batin kita, itu burung tuh. Burung merpati kan ada jinak-jinak merpati kan, jinak begitu kita mau pegang terbang dia. Dia baca hati kita. Wah, ini orang ini yang di kepalanya itu di Malioboro itu adalah merpati goreng, ikan darah goreng, itu kan. Tapi kalau kita di Eropa atau di Amerika, gede-gede itu burung merpatinya itu bertengger di baju ini, kotor bahkan. Kalau kita kasih makanan kan, kok berani-beraninya bertengger? Dia baca pikiran kita. Nggak bakalan kamu bisa nangkap aku. Kalau kamu menangkap aku, didendanya sekian $. Jadi dia bisa baca pikiran. Kalau manusia berpikir intellection an-natiq, hayawanun natiq. Mana yang paling sempurna? Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Tentu manusia. Persamaannya apa? Tumbuh-tumbuhan makan, hewan makan, manusia juga makan. Cuman makanan tumbuh-tumbuhan itu nutrition, ghaziyah. Kalau merasa hissi ya, sensation itu mempunyai kemampuan untuk memfirasati keadaan. Coba lihat kucing, santun sekali. Kalau ada tuan nyonyanya kan, enggak bakalan makan lauknya itu. Tapi begitu tuan nyonyanya enggak ada di meja makan, yang tadinya adem-adem itu loncat dia ambil bawa kabur ayam panggang tuh. Jadi ada akalnya. Binatang itu punya akal, cuma dosisnya kecil. Penelitian kebun binatang di London, ada enggak inteleknya, ada enggak pikirannya hewan? Yang paling mirip manusia bentuknya itu adalah monyet. Dan memang yang paling cerdas di antara binatang yang ada itu monyet. Nah, digantung pisang. Kebun binatang itu, pisang kuning lagi. Pokoknya ngiler tuh monyet itu, lihat itu. Di sini ada meja, di sini ada kursi. Loncat nggak bisa dapat, ketinggian masih. Naik di atas ini loncat masih nggak dapat. Monyet sudah punya akal, pikiran, angkat kursi ini naik ke atas meja, itu sudah bisa tuh. Itu kan akal yang gerakkan, angkat. Terus begitu diangkat ini naik ke atas, habis tuh pisang tuh. Siapa yang mengangkatkan kursi naik ke atas? Monyet itu sendiri. Siapa yang ngajarin angkat ini naik ke atas? Monyet itu sendiri. Itu buktinya bahwa binatang itu juga punya akal, cuma dosisnya kecil.
Manusia itu kan batok kepalanya itu lebih gede tuh. Ya. Kalau pisang di atas, ya, nggak perlu ngangkat ini segala. Ya. Itu pisang bohong-bohongan kok. Pisang dari kayu dicat. Manusia sudah bisa. Kalau monyet itu, pokoknya mirip pisang matang. Ya. Manusia itu lebih sempurna pokoknya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu memelihara, preservation, murabbiyah. Tumbuh-tumbuhan juga mampu memproteksi anaknya. Ya. Pohon beringin ada anak-anak di samping-sampingnya itu kan, di antara kalau selangkangannya itu, di situ ada. Jadi siapapun menginjak itu enggak terinjak yang si kecilnya itu. Kenapa kok tumbuhnya di sela-sela ada pelindung akar itu, supaya enggak mati kalau keinjak siapapun. Nah, tumbuh-tumbuhan sudah punya istilahnya itu preservation, pintar memelihara. Nah kalau hewan itu sudah punya imajinasi. Imagination ini atau mutakhayalat itu punya daya halal binatang itu. Daya hayal binatang itu sudah ada. Anjing pelacak misalnya, dia sudah bisa meraba. Ini pelakunya ada di sini. Kenapa? Karena turun naik napas saya itu mengandung bau. Itu yang dicium oleh anjing. Saya keliling, anjing itu juga keliling. Saya manjat pohon, pasti mendongak, baunya lari ke atas. Jadi 2-3 hari kita duduk di masjid ini, anjing bisa tahu, ini tempatnya ibu ini. Nah, pernah dicoba tuh. Siapa yang barusan duduk di sajadah ini, ya, dia acak di sini orangnya. Anjing satu persatu periksa. Begitu sampai ibu menggonggong, berarti yang punya sajadah itu, ini yang saya gonggongin ini. Kenapa? Baunya sama dengan yang di situ dan yang orang ini. Subhanallah, ciptaan Tuhan. Cuma uang SPP-nya sekolah anjing di Malang lebih mahal daripada perguruan tinggi kita di sini di Jakarta. 5 jutaan satu semester. Hanya belajar untuk membedakan tuan dan yang bukan tuannya. Nah, ini yang disebut dengan tauhid dasar kosmologi Islam. Alam adalah manifestasi kehadiran Allah yang maha mutlak, maha tak terbatas. Enggak ada yang bisa membatasi Allah. Sumber pengetahuan, deduksi akal, intuisi, ilham, divine inspiration, itu sumber-sumber pengetahuan. Fakta indrawi tidak terlepas daripada realitas fisik dan spiritual. Fakta-fakta yang bisa dianalisis oleh panca indera itu sangat physically sifatnya. Alam makrokosmos dan manusia mikrokosmos itu mempunyai relasi aktif, sama-sama aktif. Khalifahnya manusia, yang dikhalifahi, yang dipimpin adalah alam. Jadi alam itu respect terhadap manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Kami tundukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepada umat manusia. Itu konsep taskhir. Taskhir itu penundukan alam semesta terhadap manusia. Penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, bukan pelarian dari stres. Supaya kamu enggak stres pergi ke masjid tasawuf tuh. Berarti tasawuf pelarian stres. Bukan. Bukan juga pelarian terhadap kekecewaan. Kamu kecewa, datang ke Sunda Kelapa pengajian malam Jumat Pak Nasar, pasti deh berhenti kamu kecewa. Bagaimana bisa berhenti kecewa? Suaminya kawin lagi kan? Nggak mungkin. Nah, kemudian mengalami kegagalan hidup, tetapi untuk mendapatkan pencerahan guna menyingkap pengetahuan yang terhijab kotoran-kotoran jiwa. Ini ada upaya untuk menenggelamkan kekecewaan itu melalui pendekatan-pendekatan tazkiyatun nafs.
Ilmu itu keluar dari kesucian jiwa. Al ilmu nurun. Enggak ada kesucian jiwa kalau jiwa ini kotor. Maka itu untuk mendapatkan divine knowledge tidak ada cara lain kecuali harus ada pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Ibnu Sina melakukan puasa, salat tahajud dan takhannus untuk memperoleh ilham guna menyelesaikan persoalan keilmuan dalam bidang sains. Jadi Ibnu Sina itu kalau ingin membuat satu teori, puasa, salat, macam-macam, karena nggak ada di laboratorium, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ilmu dari Yang Maha Tahu itu ada puasanya, ada wiridnya, ada zikirnya. Jadi siapapun yang ingin mengakses misteri kehidupan ini, banyaklah melakukan ibadah-ibadah mahdah. Insya Allah pasti Allah akan menunjukkan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Nah ini tadi sumber pengetahuan. Kalau university sekuler, sumber pengetahuannya itu hanya deduksi akal. Ya, deduksi akal maksudnya apa? Berangkat dari skeptisisme. Kemudian ada hipotesis, ada conclusion, teori itu. Check and recheck. Setelah cek benar, recheck lagi, cek ulang lagi benar, sesudah publikasi ke publik. Selama 1 bulan, 2 bulan nggak ada yang bantah teorinya, berarti teori itu valid. Sampai nanti ada teori yang lebih baru menghapuskannya. Sedangkan pengetahuan Islam itu bukan hanya deduksi akal, tapi ada intuisi, ada ilham, ada wahyu, ada mimpi, ada mukasyafah. Itulah pendekatan-pendekatan Islam. Jadi kalau kita menggunakan metodologi Islam jauh lebih kaya daripada metodologi rasionalnya Barat yang sekuler itu. Ilmuwan Barat tidak mengakui intuisi itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Firasat kok mau dipercaya? Memang ada benarnya. Firasat siapa dulu? Kalau firasat Nabi itu pasti benar. Kalau firasat kita tunggu dulu, iblis tuh kali. Nah kemudian ada ilham, wahyu. Kalau mau ujian disertasi di UI misalnya, kamu dapat sumber dari mana ini? Bagus banget ini. Ya tadi malam saya mimpi malam Jumat dapat Pak. Itu nggak lulus itu, nggak ada tempatnya mimpi di universitas sekuler. Ya. Mukasyafah, dari mana kamu lihat ini? Aku dibukakan oleh Allah, tersingkap langit itu. Tapi jangan memandang enteng, tidak semua orang nggak bisa. Ada orang dibuat bisa, itulah yang disebut dengan amrun kharikun lil adah. Perbuatan yang kharikun lil adah. Menyimpan dari natural sciences, menyimpan dari hukum alam. Kalau hukum alamnya menari di atas bara api itu pasti kakinya akan hancur kan. Tapi faktanya si penari itu kok nggak apa-apa kakinya menari di atas bara api. Itu amrun kharikun lil ada. Dia jinakkan panasnya api itu, ketika ia menginjak api itu seperti menginjak kasur. Jangan coba-coba ditiru. Guru saya bisa, aku juga pasti bisa. Begitu dia tancapkan kakinya ke dalam ini, udah nggak masuk kampus, bengkak kakinya kebakaran. Niru guru tuh. Gurunya sudah sampai ke makam tinggi, dia baru belajar. Sama juga dengan mimpi mukasyafah tuh, teman-teman sekalian. Ya, saya kira ini dulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah malam Jumat ini saya ingatkan sekali lagi diri saya dan kita semuanya untuk salat tahajud, ya, salat sunat tasbih, salat sunat witir,
banyak berdoa malam Jumat. Ada rahasia malam Jumat, kalau kita berdoa tepat dibukanya langit, maka permohonan itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah mengabulkan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.